Ini anak yang ada di Jakarta Barat, Pak Menteri. Beliau ini punya, saya sebut penyakit cerebral palsy kalau saya tidak salah itu. Ini terkait lumpuh otak, gitu kan, saraf, otot dan lain sebagainya, Pak. Ibunya ini hanya kalau saya sebut ya pekerja serabutan lah, gitu. Yang seharusnya ini masuk dalam data penerima bantuan sosial, Pak. Saya tidak paham apakah ini masuk dalam PKH, apakah bantuan beras, apakah bantuan pangan non tunai atau BLT dan lain sebagainya. Tapi intinya satupun bantuan dia tidak dapat gitu. Komisi 8 DPR Republik Indonesia menggelar rapat dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa 12 November 2024. Rapat kali ini membahas terkait rencana program kerja dan anggaran 2025 termasuk berbagai isu aktual. Anggota Komisi 8 dari fraksi PAN Sigit Purnomo alias Pasya Ungu menceritakan kisah sedih pemuda yang tidak dapat bantuan pemerintah. Pasya bahkan sempat bertemu dan menangis mendengar perjuangan pemuda tersebut. Ini di dapil saya, Pak Menteri. Ini ada foto saya, jangan lihat foto saya, ini ada di sebelah saya, Pak. Ini anak yang ada di Jakarta Barat, Pak Menteri. Beliau ini punya, saya sebut penyakit cerebral palsy kalau saya tidak salah itu. Ini terkait lumpuh otak, gitu kan, saraf, otot dan lain sebagainya, Pak. Ibunya ini hanya kalau saya sebut ya pekerja serabutan lah, gitu. Yang seharusnya ini masuk dalam data penerima bantuan sosial, Pak. Saya tidak paham apakah ini masuk dalam PKH, apakah bantuan beras, apakah bantuan pangan non tunai atau BLT dan lain sebagainya. Tapi intinya satupun bantuan dia tidak dapat gitu. Ini di dapil saya, Pak Menteri. Nah tadi saya menguatkan yang Pak Husni sampaikan tadi. Mudah-mudahan Pak Husni nggak nunjukin foto, karena kalau Pak Husni nunjukin foto bahan saya habis, Pak. Gitu. Nah kebetulan kami bawa gambarnya, Pak. Nah itu satu, Pak. Misalnya ini kasihan, Pak, ini jalannya ngerangkak, Pak Menteri. Saya nangis waktu lihat ini, Pak Wamen. Saya nangis, Pak. Anak ini semangat, Pak, pengen sembuh. Dia bukan butuh kursi roda, Pak, butuh penyangga kaki itu loh, Pak, untuk berdiri. Karena dia sekarang sedang mengikuti treatment fisioterapi, Pak Menteri. Kasihan, Pak. Kami hanya bantu seadanya, Pak. Gitu. Jadi kalau tadi yang disampaikan Pak Husni itu benar sekali. Jadi DTKS, data-data yang disampaikan ini, mohon maaf kami bingung. Ini yang bermain, yang menginput, ya, oknum. Karena kita tidak bisa bilang ini kesalahan murni kita generalisir ke Kementerian Sosial, Pak. Ini karena melibatkan ada RT, ada RW, ada kelurahan, kecamatan. Mungkin kalau di desa ya perangkat desa gitu. Ini saya tahu pimpinan ini, Pak Menteri ini orang yang sangat jiwa sosialnya tinggi sekali, Pak. Paham saya, beliau ini dekat dengan rakyat, Pak. Dekat dengan rakyat. Tolong teman-teman jangan curiga dulu, ini program belum ada ini. Ini karena memang saya kenal beliau aja, Pak. 15 tahun Pak Maman, 15 tahun dengan beliau ini. Beliau ini jangankan ke orang miskin, Pak, ke orang sukses saja beliau ini bagi-bagi rezeki, Pak. Ya buktinya band saya dulu sering banget dipakai sama beliau, Pak. Jadi itu tadi, artinya ini sebagai gambaran, Pak Menteri, izin 1 menit. Seperti ini, Pak. Dia harusnya menerima dia punya kartu lansia, Pak. Tapi tiba-tiba kartunya dibukukan, Pak Menteri. Iki ono apa iki? Masalahnya. Nanti kita cek. Ini saya bisa antar Pak Menteri langsung ke rumahnya, Pak. Iya. Tapi nanti aja 2028, Pak. Lo enggak, maksudnya jangan sampai kita juga dianggap sebagai oknum, Pak Maman. Kita ini enggak berani masukin data palsu gitu loh. Cukup cinta yang palsu. Iki loh, Pak, izin, Pak. Ini saya hanya bawa beberapa aja, Pak. Ini anak 11 tahun, Pak, tapi dari usia 1 tahun nggak bisa jalan, Pak. Terlihat sekilas ini normal, Pak. Ini juga nangis-nangis, Pak, gitu loh. Ini ada foto yang sebenarnya saya gendong, tapi kok nggak dikirim ke saya. Nah yang terakhir, Pak, ini tadi disampaikan Pak Husni. Rumah ini, Pak, cara ngukur ini pimpinan, ngukur orang sejahtera apa enggak, ini dari lampunya, Pak. Ini lampunya terang betul, Pak. Tapi ini nerima terus, Pak. Bahkan double-double, Pak Menteri. Bisa diantar juga deh. DKI ngasih, kita ngasih, hampir semua ini, Pak. Tapi saya mau tutup namanya, saya nggak enak. Nanti disangka ini. Tapi nanti saya laporkan ke Pak Menteri lah kira-kira, atau misalnya direktur yang terkait lah. Nah artinya, Pak, ini terakhir, Pak.
Ini Pak, coba lihat pimpinan rumahnya Pak. Apalagi yang terbaru yang viral ini Pak, yang 13 orang satu rumah itu Pak. Itu kebetulan di Jakarta kan Pak. Coba di mana? Di mana kita ini Pak? Kita punya hati ini Pak. Kita bicara hari ini data terpadu. Data yang mana? Datanya siapa? Ini loh di depan mata kita nih loh Pak. Tadi Pak Menteri bicara tentang anak jalanan. Mohon maaf, Jakarta ini di jalan masih banyak. Itu harus kemana anak-anak itu gitu? Ada yang penjual bunga pimpinan, ya kan? Jual tisu, malah kadang-kadang masak. Nah kalau kemudian ini merupakan apa namanya bagian daripada modus yang mengarah pada eksploitasi anak, ini Kementerian Sosial punya tanggung jawab moral Pak untuk berkoordinasi dengan, saya nggak tahu apakah pemerintah DKI misalnya, pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP selaku penegak perda dan seterusnya. Tapi tidak mungkin lah kita ini ngajarin Pak Gus Ipul ini berenang, orang beliau ini sudah betul-betul berada di garis rakyat gitu loh, didampingi dengan Pak Wamen yang aktivis sosial. Saya kira ini pasangan yang paling komplit di kementeriannya Pak Prabowo ini Pak. Ditunjang lagi dengan kerja-kerja para sekjen dan dirjen dan turunannya. Mudah-mudahan Kementerian Sosial ke depan semakin kuat gitu. Nah oleh itu Pak Menteri, pimpinan, sebagai penutup sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih. Tentu Pak Menteri ini yang ada di kepalanya banyak sekali hal-hal yang harus diselesaikan Pak. Pada prinsipnya kami dari Partai Amanat Nasional siap berkolaborasi, Gusmen, seperti yang dulu saya selalu siap Pak. Ya, dan saya kira secara umum Komisi 8 juga siap bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk membantu kerja-kerja ini supaya lebih baik. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak pimpinan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.